Halo, ayo kita belajar matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenal lebih dekat trigonometri. Belajar trigonometri mulai dari mengenal apa itu trigonometri. Ya, apa sih trigonometri itu? Apa kalian sudah tahu trigonometri itu apa? Yuk, mari kita cari tahu. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigonon, yang artinya 3 sudut, dan metro yang artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang berhubungan dengan segitiga, atau juga ilmu pengukuran tentang sudut dengan ciri adanya sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangan. Ternyata trigonometri ini sudah ada semenjak 3000 tahun yang lalu loh, mulai dari Mesir kuno, Babilonia, serta peradaban lembah Sungai Indus. Lalu, siapa yang menemukan trigonometri? Nah, penemu trigonometri itu yang pertama ada Hipparchus, ada juga Ptolemy, Aryabhata, dan yang paling terkenal adalah Al-Battani, yang juga disebut sebagai bapak trigonometri. Apa sih manfaat belajar trigonometri untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, trigonometri itu bermanfaat dalam navigasi. Jadi, siapa nih yang mau jadi pilot nantinya cita-citanya? Untuk menentukan dan mengetahui jarak antar pesawat, kita tuh butuh tahu trigonometri juga. Jadi, trigonometri ini bermanfaat juga dalam navigasi. Ya, digunakan untuk para pilot dan bagian-bagian yang bekerja di penerbangan. Ayo, berikutnya adalah di bidang arsitektur. Jelas ya. Penciptaan rumah dan bangunan harus mengikuti parameter tertentu untuk mengukur tinggi menara, tinggi pohon. Bahkan pada zaman dahulu kala, bangsa Mesir membuat bangunan yang super canggih arsitekturnya, yaitu piramida. Oke, selanjutnya trigonometri juga bermanfaat dalam bidang astronomi untuk menghitung jarak dari planet bumi ke matahari, ke bulan, menghitung jari-jari bumi, dan juga untuk mengukur jarak antar planet. Bahkan bangsa Mesir menetapkan ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik dan menggunakannya dalam astronomi. Berikutnya, trigonometri juga bermanfaat dalam oceanografi. Jadi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut loh. Jadi bisa menggunakan trigonometri. Selanjutnya, manfaat trigonometri juga bisa dalam bidang geografi. Jadi bisa digunakan untuk menghitung jarak pada peta atau untuk membuat peta dengan menggunakan paralel dan meridian untuk menghitung panjangnya. Jadi berikutnya, trigonometri juga bermanfaat dalam pembuatan video game. Trigonometri digunakan untuk pemrograman video game. Siapa nih di sini yang suka main game, yang suka main video game? Semua yang disajikan di layar memerlukan trigonometri. Selanjutnya, trigonometri juga bermanfaat dalam teknik sipil, seperti misalnya pembangunan jembatan, jalan, ataupun bangunan dan tata letak tanah. Selanjutnya, trigonometri juga bermanfaat dalam teknik mesin loh, untuk desain dan pengukuran bagian-bagian secara sederhana menggunakan trigonometri. Dalam rekayasa elektronik juga bermanfaat, digunakan untuk mengidentifikasi perilaku rangkaian dan sinyal, juga menemukan posisi yang mendukung proses distribusi energi listrik. Oke, dalam bidang olahraga juga bermanfaat loh, yaitu dalam olahraga biliar. Trigonometri diterapkan dalam permainan papan ini. Berdasarkan pada bentrokan antar bola, itu membuat masing-masing dari mereka pergi ke arah tertentu menciptakan sudut tertentu. Sudut-sudut ini digunakan oleh setiap pemain untuk menentukan seperti apa langkah mereka selanjutnya. Wow, ternyata trigonometri ada di cabang olahraga biliar juga ya. Selanjutnya, trigonometri juga bermanfaat untuk menentukan arah kiblat loh. Arah Ka'bah yang berada di kota Mekah yang dijadikan kiblat dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi. Maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Perhitungan dan pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub utara. Ada 3 buah titik yang harus kita buat, yaitu titik A diletakkan posisinya di Ka'bah atau di Mekah, dan titik B diletakkan di lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya, misal di Yogyakarta. Lalu titik C diletakkan di titik kutub utara. Nah, ilmu ukur segitiga bola itu
atau trigonometri bola adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola, yaitu bumi. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al-Batani dan Al-Khwarizmi, dan terus berkembang sehingga mendapat julukan geodesi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Keren kan? Ternyata penemu dari trigonometri adalah ilmuwan muslim. Well, masih banyak lagi manfaat trigonometri lainnya yang seperti di bidang fisika, kedokteran, dan lain-lain. Mari kita cari tahu konsep trigonometri. You guys, lanjutkan belajarnya. Dari mana datangnya konsep trigonometri? Dari mana ya? Masih ingat gak konsep kesebangunan yang dipelajari di pelajaran matematika SMP kelas 9? Coba kalian amati segitiga siku-siku yang disajikan. Bagaimana sih cara menemukan nilai Z? Yap, menggunakan aturan Pythagoras, di mana Z kuadrat akan sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti Z sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Z sama dengan akar 25 ditambah 144. Z sama dengan akar 169, jadi Z sama dengan 13. Nah, dengan aturan Pythagoras kita peroleh Z adalah 13. Nilai dari Z itu adalah 13. Oke, sekarang perhatikan segitiga berwarna oranye siku-siku. Oke, di sini kita ada 2 segitiga tanpa menggunakan aturan Pythagoras untuk segitiga yang orange ini. Bisakah kamu menemukan nilai K untuk segitiga ini? Bisa ya, gampang. Kita bisa menggunakan perbandingan di sini. Perbandingan yang gimana? Nah, seperti perbandingan alas, di mana perhatikan alasnya 12 berbanding 60. Itu perbandingan alasnya. Lalu kita juga bisa menggunakan perbandingan tinggi, yaitu 5 berbanding 25. Lalu perbandingan sisi miring, yaitu 13 berbanding K, yang kita belum tahu nilainya berapa. Dari perbandingan itu, kita bisa jadi tahu. Ternyata, 5 dikali 5, hasilnya adalah tinggi segitiga orange, yaitu 25. Kemudian alasnya, yaitu 12 dikali 5, hasilnya adalah alas dari segitiga yang orange, yaitu 60, dan sisi miring pun 13 dikali 5 hasilnya adalah 65. Jadi kita peroleh K-nya itu adalah 65 ya. Jadi dengan metode perbandingan, kalian juga bisa menemukan sisi miring dengan syarat harus ada segitiga yang sebangun lainnya untuk dibandingkan. Gitu. Jadi kita peroleh nih 2 segitiga sebangun, di mana tadi kita menemukan Z dengan Pythagoras 13 dan K dengan perbandingan yaitu 65. Apa hubungannya konsep perbandingan ini dengan trigonometri? Nah, hubungannya mari kita perkecil ya biar lebih jelas. Kita harus tahu dulu apa sih ciri 2 segitiga yang sebangun. Segitiga ini beda ukuran, tapi sudut-sudut mereka sama. Sudut-sudut mereka itu sama besar. Jadi, 2 segitiga dikatakan sebangun apabila sudut-sudut mereka sama besar, meskipun panjang alas, panjang tinggi, dan sisi miringnya berbeda. Oke, dari konsep kesebangunan itulah akhirnya muncul nama trigonometri, di mana dalam trigonometri perbandingan-perbandingan itu diberi nama sinus, kosinus, dan juga tangen. Di mana sin theta adalah perbandingan dari sisi A dibagi C, cos theta adalah perbandingan B dengan C atau B dibagi C, dan tangen theta adalah A berbanding B, sisi A berbanding B atau sisi A dibagi sisi B. Seperti itulah sinus, kosinus, dan juga tangen dalam trigonometri. Pasti kalian bingung kan? Oke, agar kalian tidak bingung lagi, untuk mempermudah kita mempelajarinya, mari kita beri nama aja. Sisi A kita beri nama sisi depan, sisi B sisi samping, dan sisi C kita beri nama sisi miring. Oke? Nah, kita punya nih sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Sinus itu tadi kita sudah belajar bahwa sin itu adalah depan dibagi miring. Sisi depan dibagi sisi miring, atau dapat disingkat jadi demi. Ingat aja sama Demi Lovato ya. Demi. Sin itu adalah depan dibagi miring.
atau bisa disingkat demi. Oke. Berikutnya, kosinus. Kosinus itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Samping dibagi miring, ya. Itu kosinus atau dapat disingkat sami. Ingat aja sama sami semorongkir. Oke. Selanjutnya, ada tangan. Tangan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping atau depan dibagi samping. Ya, depan dibagi samping. Atau juga bisa kita singkat desa. Desa itu tangan, oke. Untuk memudahkan kalian mengingatnya. Oke. Setelah belajar yang tadi, mari kita coba menentukan sinus, kosinus, dan tangan dari segitiga yang tadi itu loh. Kita kasih nama sudut alfa. Di sini kita beri sudut alfa. Berarti sin alfa adalah, ingat, demi Lovato. 5 dibagi 13. Cos alfa yaitu sami, samping miring. Berarti 12 dibagi 13. Dan tangan adalah desa, depan dibagi samping, yaitu 5/12. Oke, nah ini nih kita udah mengenal apa itu sinus, apa itu kosinus, dan tangan. Sinus, kosinus, dan tangan akan sering kalian temukan dalam pembelajaran trigonometri ini. Oke, udah dulu ya guys, kita lanjutkan belajarnya minggu depan. Kalau kalian udah menyimak pengenalan materi ini, silahkan buka link Google Form yang disiapkan di description atau di classroom dan jawab setiap pertanyaan untuk mengisi kehadiran dan nilai harian kalian. Oke? Pertemuan selanjutnya nanti kita akan menggunakan aplikasi belajar yang dapat kalian download dari Play Store. Ini aplikasi pembelajaran tentang logaritma dan trigonometri, tapi yang akan kita pelajari adalah trigonometri aja. Nih, ini tampilan dari aplikasinya. Di dalam aplikasi ini ada banyak materi tentang trigonometri yang bisa kalian baca, bisa kalian coba, bisa kalian pelajari kapanpun, dimanapun itu, tanpa harus terkoneksi internet. Jadi kalau saat offline pun kalian bisa belajar. Jadi nggak boros pulsa, nggak boros kuota ya, santai aja. Oke? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk klik link Google Form-nya dan jawab setiap pertanyaan di sana. Simple kok pertanyaannya, cuma butuh pendapat kalian tentang apa yang sudah kalian pelajari dari video ini. Oke? Barusan udah paham kan? Kalau belum paham, boleh kalian putar ulang videonya dan pelajari lagi. Nah, ini tampilan aplikasinya guys. Kayak gini. Nanti kalian bisa belajar di sini. Simple kok. Bye. Sampai ketemu lagi.